Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dwi Aryani, NIM 148 dari kelas F akan mempresentasikan jawaban UAS Hukum Islam saya. Yang pertama, ada kaidah keyakinan dan macam-macamnya. A. Perkara tergantung tujuan. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini berarti setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Contohnya, kegiatan duduk diam di masjid bisa jadi ibadah bila diniatkan untuk itikaf. Yang B, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini berasal dari hadis tentang orang ragu-ragu, apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Contohnya, jika orang ragu-ragu dalam sholatnya, apakah dia sudah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang keraguan dan mengikuti kata hatinya. Yang C, kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah, yaitu Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan datang kemudahan atas suatu yang sebelumnya. Contoh, keringanan sholat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang perjalanan. Yang D, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Contohnya, orang yang sedang dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan haram dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak memakannya, maka dia akan mati. Yang terakhir, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Muhammad. Nomor 2, saya akan menjelaskan mengenai kaidah kesukaran atau kesulitan. Kaidah kesukaran atau kesulitan adalah kaidah fikih yang menunjukkan kemudahan. Maksudnya, ketika datang kesulitan, maka Islam memberikan kemudahan. Contohnya, ketika sakit tidak bisa sholat berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan posisi duduk. Ketika wanita datang bulan, maka sholatnya gugur darinya. Ketika kita bersafar, kita diberi keringanan mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ketiga, ada kaidah adat dan kebiasaan di Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa hanya adat kebiasaan yang bisa dijadikan hukum bila tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Contohnya, di Indonesia sering terjadi jual beli asalam atau jual beli pesanan. Kita bisa melihatnya dari pembelian online, pembelian COD, seperti itu, yang pembayarannya di awal, tetapi kita belum menerima barangnya. Nah, menurut syarat jual beli itu tidak dibolehkan seperti itu, tetapi karena kebiasaan dan tidak ada pengaruh buruk dari terjadinya pembelanjaan seperti itu, jadi Islam membolehkan. Nomor 4, ada konsep ijma. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan agama. Contoh, yang pertama, diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 3, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang B, secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum secara atau terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya. Contoh, pertama, menentukan hukum halal haram dari narkotika. Kedua, transaksi sewa-menyewa saat azan sholat Jumat hukumnya makruh. Ketiga, penerima wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiatnya. Yang C, istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari astahsin yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Contoh, yang nomor 1, Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal itu termasuk ijarah, musakah, muzaraah, dan lain-lain. Tetapi karena masyarakat membutuhkannya, maka dimungkinkan. Yang kedua, orang lupa makan dan minum saat puasa. Menurut ketentuan umum, puasa batal. Tetapi menurut hadis Nabi, tidak dibatalkan.
Ketiga, dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Yang D, ijtihad. Ijtihad dalam Islam merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Yang pertama, contohnya, dalam hukum pidana, konsep ijtihad sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seseorang terdakwa ketika menjalani proses keadilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum. Yang kedua, penerapan konsep ijtihad dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi, bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Yang terakhir, jika menurut konsep ijtihad, praktik nikah siri dianggap tidak pernah, sebab sesuai Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui percatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadi tanda lahirnya hak dan kewajiban baru bagi pasangan suami istri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.